Kurang lebih karena logikanya kan gini sih, kita mau bikin project, butuh tools yang harus misalnya berlangganan untuk bulan ini. Otomatis kan tambah jadi cost. Jadinya kita sewa tuh alat lah istilahnya ya untuk produksi. Itu kan ilegal ya? Iya. Apalagi untuk cari uang. Apakah itu tidak jadi uang haram? Yang jelas tetap tunjukin kualitasnya aja dan bikin si klien tuh ngerti kita nih memang pantas dibayar segini. Kita pakai tools yang asli, kita bikin semua karyanya kita original dan kita kerjanya sesuai dengan janji kita. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah Dan aku Jingga. kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Belakangan ini di masa-masa pandemi gitu ya kan, banyak orang yang tiba-tiba mendadak otodidak jadi jualan gitu, karena mungkin mereka dirumahkan atau mungkin mereka pasti pendapatannya tuh berkurang gitu ya. Salah satunya juga aku kemarin sempat jualannya itu di sosial media. Nah, kalau misalnya di sosial media itu kan berarti butuh visual yang oke nih untuk meraih si calon pembeli gitu. Nah, tapi aku pribadi bukan orang yang jago desain, bukan orang yang kayak bikin gambar-gambar lucu, itu gampang gitu. Nah, kemarin sih sempat pakai beberapa alat-alat sederhana yang biasa aku pakai, walaupun hasilnya nggak maksimal. Nah, itu kalau misalnya dari Merah ya, kalau Jingga kamu nanggepin itu kayaknya di sosial media kemarin banter banget gak sih kayak gitu? Iya sih, bener banget. Karena kayak tiba-tiba banyak jadi konten creator ya. Bener. Terus kayak ya itu bikin video, terus juga bikin desain-desain yang bisa dilihat, wow, banyak juga. Dan harga bersaing nih. It means kayak harganya tuh kayak apa ya, bisa sampai kadang murah banget gitu. Nah, tentunya kita mau ngobrolin tentang masalah konten media, digital creator gitu ya. Bener. Langsung nih sama bisa dibilang salah satu content creator juga ya. Bener, expert di bidangnya. Dan kebetulan dekat sama kita. Jadi kita undang aja di sini. Halo. Halo. Dewan Daru. Boleh dong kenalin dulu. Kamu nih siapa sih di sini? Jadi apa kerjaannya gitu? Oke, aku Dewan Daru Indra Utomo, panggil aja Daru deh. Kerja sebagai editor, videografer juga, kadang ya ilustrator sama nerbangin drone sih. Pilot. Banyak pilot. Ya, tuntutan pekerjaan. Oke. Oke. Tapi maksudnya kamu udah berapa lama sih terjun di bidang kayak gini? Kalau dihitung mulai dari kuliah sih sebenarnya udah hampir 7-8 tahun lebih ya. Mungkin bisa dibilang 10 kalau yang istilahnya nggak secara formalnya, tapi ya 7 aja. Lumayan lama juga ya. Dan ya era-era 7 tahun yang lalu berarti kan sekitar tahun 2013 ya. 2013 itu memang udah cukup ramai juga nggak sih kayak content creator, bisa dibilang meskipun kayak di YouTube gitu, platform YouTube gitu, itu juga udah mulai muncul, meskipun kayak belum ada AdSense ya kalau tahun 2013 tuh. Aku sedikit lupa dan Kalau tidak mengerti. AdSense mungkin sudah ada sih, Udah ada. cuman waktu itu kan masih belum ramai Belum hits banget, ya. belum banyak banget ya istilahnya orang-orang yang mainan di YouTube untuk ya mamerin skill mereka atau bikin-bikin tutorial kayak gitu. Dan IG internet juga juga masih kayaknya ini. masih belum ini ya, belum semudah sekarang gitu ya kalau 2013. Akses ya belum terlalu banyak lah. Oke. Tapi kamu udah mulai terjun nih di dunia perdigitalan ya bisa dibilang. Jelas. Nah, widih. Berarti emang kayaknya udah ini ya, udah hatam gitu Hatam. ya kan. Tapi kalau misalnya kamu nih sebelum pas awal-awal dulu ngelihat dunia digital di zaman dulu dan juga sekarang, kayak gimana tuh perkembangannya? Kalau yang jelas sih di zaman sekarang ini lebih bahasa paling simpelnya tuh dipermudah, sangat banget dipermudah. Bahkan istilahnya orang yang baru mau entry aja untuk masuk, mereka udah ada toolsnya banyak, tutorialnya banyak. Kalau kita zaman dulu, ini ada toolsnya nih, mau nyari tutorialnya mana? Ya mesti nyari-nyari, entah bahasanya bahasa asing atau malah mungkin nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener trial and error banget. Kalau sekarang, aduh bingung nih, buka Instagram, buka YouTube, langsung oke guys, gini cara makainya, udah selesai. Belum lagi ya zaman sekarang juga
selain misalnya kamu belajar sendiri untuk pakai, ya ada juga daripada aku repot-repot belajar nih, kenapa aku nggak pakai jasa orang lain aja. Wih, nah itu yang sekarang juga lagi rame ya. Bener. Kayak tiba-tiba tuh banyak banget nih orang-orang yang mungkin tadinya nggak pernah memamerkan skillnya, atau mungkin nggak pernah tahu nih kalau misalkan dia itu adalah content creator gitu, terus tiba-tiba muncul, terus kayak wah banyak banget nih, kayak contohnya aja nih yang lagi hits juga sekarang kayak undangan video. Itu kan harganya segini aja nih, berapa puluh ribu aja bahkan gitu, atau mungkin ya berapa ratus ribu lah, itu bisa kamu gunain sekitar 1 menit videonya gitu. Itu kan bisa dibilang harga yang cukup bersaing ya gitu kan. Nah terus juga tadi ngomongin tentang tools. Tools itu sekarang memang dimudahin banget, seperti kita kalau misalkan boleh nyebut nih ya, salah satu aplikasi yang mungkin sering banget dipakai untuk saat ini. Sebut saja namanya A. Oke, Nggak tahu ya pasti. Oke, sebut aja AL ya. Nah itu kan gampang banget ya, online, terus juga free bisa dibilang gitu. Nah itu pendapat lo gimana nih sebagai seorang bisa dibilang desain grafis? Iya, kurang lebih desain grafis. Apakah itu nanti bisa menggeser daripada tools-tools yang udah ada, apalagi yang aplikasinya itu berbayar gitu? Yang jelas sih apa ya, yang tadi sebut saja namanya A itu kan udah bisa dibilang di dunia ini udah jadi kayak semacam benchmarknya ya. Kayak orang, lo kalau nggak pakai tools ini kayak lo tuh nggak keren, nggak ini. Akhirnya mau nggak mau semua orang pada belajar tuh pakai tools itu. Cuman ya gini sih, itu toolsnya kan juga ada dalam pakai tanda kutip biaya untuk berlangganan, yang mana ya kalau dihitung-hitung dengan duitnya kita ya lumayan banget ya, apalagi lagi masa-masa pandemi gini di mana duitnya pada cekak semua. Ada sebenarnya alternatif gitu, misalnya pakai kayak aplikasi yang FOSS, free and open source, atau ya bisa aja pakai yang apa ya, istilahnya kayak tools buat desain yang online. Ya maksud aku tuh yang online tadi itu. Nah, maksudnya kayak kan sekarang itu kan banyak tuh yang online gratis gitu loh, bukan aplikasi yang berbayar kayak gitu. Itu apakah akan menggeser daripada, ini kayaknya susah deh kalau sebut ini nggak disebut merek. Contohnya contohnya Canva gitu ya. Oke. Nah maksudku aku tuh Canva tadi tuh. Misalkan kayak Canva itu kan gratis ya bisa dibilang gitu, dan mungkin ada juga sih bukan aplikasi ya, kayak tools yang lain lagi yang online, aku tapi kurang terlalu tahu. Tapi yang sering dipakai tuh saat ini kan kayak Canva, itu kan gratis, meskipun ada yang berbayar juga, tapi it means ketika pakai gratis pun udah gila luar biasa banget gitu. Dan bener-bener untuk orang yang nggak pernah ngedit gitu kan, itu dimudahkan sekali gitu. Apakah itu akan merubah daripada dunia perdesain grafisan? Kalau misalnya disebut menggoncang dan merubah itu ya pasti. Misalnya kan ini termasuk bahasa kerennya anak milenial zaman sekarang itu adalah disrupsi. Waduh. Ya baik. Itu jelas karena istilahnya orang yang awam sekalipun tinggal nyalain komputer online, buka, geser-geser, klik jadi. Pakai HP pun bisa. Pakai HP pun sekarang udah bisa. Cuman ya apa ya, kreatif kan juga sesuatu yang mesti dipelajarin gitu, butuh waktu juga orang untuk belajar komposisi dan lain-lain. Apakah ini bisa menggeser? Kalau boleh mengutip sih ya, mungkin sebenarnya nggak bisa menggeser secara penuh sih, hanya mempermudah untuk bagi orang-orang awam untuk misalnya masuk ke dalam dunia grafis. Karena intinya gini aja sih, kalau yang udah pro banget ya, saya masih yang pro agak gitu. Oke. Yang udah pro banget kan mereka nggak cuman geser-geser ini, nulisin konten sesuai keinginan klien terus jadi. Tapi kan kita juga ada mempelajarin kayak kenapa sih logonya ini harus dibuat kayak gini. Terus kita juga harus ngecek, oh aku mau buat logo toko kue nih, pesaingku kayak gimana sih logo-logonya. Belum lagi aspek kayak misalnya di kultural tempatnya dan lain-lain. Itu ya banyak deh yang harus dipelajarin sebenarnya, nggak cuman itu aja. Gitu. Lebih ke apa sih, kayak filosofis gitu nggak sih? Iya, kayak gitu. Nah itu kan istilahnya butuh waktu untuk dipelajarin. Nggak cuman kamu buka tools ini jadi, buka jasa kayak gitu aja nggak bisa. Karena takutnya ya amit-amitnya kita nggak pingin itu istilahnya hasil karya yang dibikin itu tanda kutip jadi kayak semacam kopian atau plagiat gitu. Nah itu kan bahaya banget. Apalagi kalau sering pakai template ya, itu hati-hati banget deh sumpah. Iya sih, sekarang tuh sering banget ya, udah deh yang penting cepet aja ya, cepet jadi gitu. Udah cepet jadi, diburu-buru, kudu bagus gitu kan. Otomatis biar bagus pakai apa? Pakai template gitu. Nah itu masalahnya kadang gitu, yang penting jadi deh, kadang pakai template set ini. Ternyata klien nggak nginfoin kalau ini ternyata buat jualan atau apa, di up
terus ke blow up, jadinya masalah berabe. Yang kena juga akhirnya desainernya balik lagi. Mesti hati-hati banget di situ. Bahkan kemarin juga sempat ada kasus yang masalah font itu juga ya. Itu cuman font loh, itu cuman tulisan loh. Font Bener. bahkan itu ya meskipun font itu kelihatannya free gitu kan, tapi kan kadang ada term and condition juga ya. Kalau misalkan dipakai untuk sesuatu yang mungkin komersial itu bisa harus izin atau gimana gitu. Nah kebetulan sebenarnya itu yang salah bisa dibilang harusnya kantornya juga harus ikut bertanggung jawab nggak sih gitu kan. Jangan cuma si desainernya doang, karena kan mereka yang nge-approve terakhirnya, harusnya yes. dicek juga sih. Itu font ya, masalah font gitu, sampai akhirnya si desainer grafis yang kebetulan bikin jadi ngeluarin banyak uang untuk karena istilahnya dia dianggap bertanggung jawab dan dianggap kamu yang udah pakai ini, kamu yang okein, ya udah berarti aman kan, ya udah kamu yang bayar dendanya. sedih banget ya. Udah capek bikin ya, ternyata masih kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin di tempat dia bekerja itu tidak memfasilitasi dengan program-program yang berbayar ya, itu lebih berat lagi ya. Bener. Itu gimana tuh? Pernah ngalamin yang kayak gitu nggak? Sering banget, sampai-sampai kita mau gak mau harus nyari apa ya, alternatif ya. Gimana caranya biar ini nggak gratis tapi bisa dapat itu gitu? Atau gimana tuh? Melihat banyaknya bajakan-bajakan ya, aplikasi bajakan di negara kita nih bisa dibilang. Bener. Dan orang dengan santainya udah pakai aja, nggak peduli apa sih namanya, bisa dibilang kan sebenarnya kalau misalkan kita pakai aplikasi bajakan itu kan ilegal ya. Iya. Apalagi untuk cari uang, apakah itu tidak jadi uang haram? Wow. Waduh, itu udah kalau bahasan religius ya. Kalau kebetulan aku agamanya aku muslim kan, itu udah termasuk yang iya juga ya gitu. Kalau kita pakai aplikasi yang harusnya bayar, tapi kita malah mencoba nge-crack ya istilahnya. Nggak usah ngomongin agama deh, yang namanya pembajakan kan di mana-mana itu. Istilahnya balik lagi ke moral juga sih. Moral. Bener. Kayak gitu. Ya, kalau bahas soal bajak-membajak dalam hal dunia desain grafis gitu, apa ya, udah kayak tabu sih, lebih baik tidak usah dibahas. Karena ujung-ujungnya bisa panjang ini. Justru ini yang harus diketahui oleh tapi masalahnya memang ya harus dibahas, karena kalau enggak kasihan entah di perusahaannya, di desainernya, istilahnya semuanya nanti kenanya berunut gitu. Kamu pernah nggak ngalamin kayak kamu pakai aplikasi gratis kan, terus tiba-tiba kamu pengen ngedit sesuatu yang itu emang harus beralih ke pro atau berbayar. Nah, sedangkan kan kamu ya masa aku yang bayar sih gitu loh. Terus gimana tuh akhirnya kamu ngakalinya? Nah itu sedikit menceritakan pengalaman pribadi nih jadinya nih. Oke, kita bocorin dikit. Kadang ada yang pernah ya akhirnya kepaksa juga deh bayar sendiri aja. Karena mikir juga, akhirnya juga toolsnya juga buat diri sendiri pribadi sih. Ya lumayan nanti buat klien berikutnya. Kamu bayar sendiri? Iya sih. Okay. Tapi untuk ya anggap aja investasi buat diri sendiri lah. Tapi kamu pakai untuk pribadi, untuk project yang lain kamu pribadi gitu? Saya pakai untuk project diri pribadi. Harusnya bayar sewa ya? Harus. Nah, sebenarnya ya kalau untuk ya teman-teman lain yang mungkin mau pakai, sebenarnya ada alternatif lain. Ya alternatifnya ya ada istilah namanya yang free open source kayak gitu. Itu bisa jadi alternatif lah daripada kita membajak nanti. Susah banget, apalagi kalau misalnya dari klien atau apa juga istilahnya nggak ini. Apa ya istilahnya ya? Dari awal sebenarnya ketika negosiasi dan segala macam itu udah masuk dalam harga sih. Oke. Jadi kalau misalkan kayak gitu harusnya dari awal project itu udah harganya ya sebenarnya nggak bisa murah-murah amat ya berarti. Karena kan berbayar. Iya, kurang lebih karena logikanya kan gini sih. Kita mau bikin project butuh tools yang harus misalnya berlangganan untuk bulan ini. Otomatis kan tambah jadi cost. Jadinya kita sewa tuh alat lah istilahnya ya untuk produksi. Terus produksinya selesai, lagi nggak ada, berarti kan kita selesai sewa kan. Berarti kan otomatis harusnya ada harga yang nambah di cost. Terkadang itu yang luput di hitung-hitungan. Atau terkadang itu yang juga bikin si klien kayak ngomong, ih kok mahal sih. Oke, jadi sebenarnya tuh mahal itu nggak cuma dari jasanya doang, tapi juga dari toolsnya itu, terus juga bahkan ya bisa dibilang kalau kontennya tuh video otomatis kan waktu yang lama gitu ya. Butuh musik,
Nah, itu juga nambah lagi tuh biaya buat di konten tuh. Jadi sebenarnya tuh kenapa sih konten itu kadang mahal? Itu lebih kepada kalau yang legalnya ya, karena faktor itu. Nah makanya aku kadang tuh kaget, wah gila jasa kayak gini murah banget. Pakai asli nggak ya gitu, jadi rada-rada takut gitu kalau kita harus konfirmasi juga sama yang bikin gitu. Jadi wow gila, berarti sebenarnya tuh mahal banget ya kalau untuk bikin konten itu. Cost-nya memang untuk alat-alatnya, untuk penunjangnya segala macam itu memang pasti ya berat di awal sih. Tapi nanti setelah kayak lanjut terus cycle itu istilahnya akan penyusutan lah. Oke, karena mungkin gede di awal, sisanya kan kadang kalau berlangganannya lebih lama lebih murah juga ya biasanya. Biasanya seperti itu. Terus kalau nanggepin yang pakai bajakan gimana nih? Tuh. Kadang kan sering tuh, ya itu tadi kayak Mohon maaf saya pakai bajakan. aduh harus dicoba untuk dikurangin Oke, ya. saya lagi mikir-mikir nih mana yang bajakan, mana yang asli ini. Oke. Itu harus bener-bener nih karena itu termasuk menghargai Si pembuat ininya itu juga. Karena ibarat kita aja kalau misalkan barang kita punya bikin sesuatu terus dipakai orang tanpa izin, nggak ada bayar apa-apa juga nggak mau kan gitu. Terus gimana tuh nanggepinnya? Kalau misalkan ada yang ya bisa dibilang kalau perorangan atau bahkan sampai sebuah perusahaan yang besar gitu, itu ternyata masih pakai entah logonya itu ngambil yang seharusnya berbayar tapi memang bisa di-download free, tapi itu kalau misalkan untuk perusahaan besar harus bayar, itu gimana? Ya balik lagi sih ke desainernya, kita juga sebagai yang kreator juga harus secara berani kita jelasin ke kliennya kalau saya harus pakai tool yang ini sama yang ini untuk bikin produk yang seperti ini sesuai dengan harga yang Anda minta. Jelasin kenapa secara legalnya dan ini segala macam. Kalau misalnya mereka nggak terima, ya udah, saya harus cari titik temu gitu loh bahwa ini penting karena kalau nggak nanti berabainya di kemudian hari. Nah, kalau misalnya kan kamu selama ini bikin desain video, foto, segala macam kan. Kita ngomongin soal harga deh. Misalnya dari satu foto untuk produk, misalnya produk apa nih gitu. Produk range-nya tuh botol dari minum. Nah, misal nih logo botol minum gitu. Dari harga berapa ke berapa, terus kalau video tuh misalnya 30 detik itu nanti bakal menghabiskan dana seberapa gitu. Kalau ini biasanya kita menggunakan kalimat DM aja ya kak. Waduh. Oke. Soalnya harga itu pada dasarnya, soalnya kalau untuk membahas soal harga itu biasanya bisa dianggap relatif. Tapi yang jelas patokan harganya gini aja sih, alat dan segala macam yang kalian pakai, misalnya ada yang harus sewa, itu jelas pasti nambah ke kos. Terus belum lagi ya istilahnya tenaga ya. Dan ingat ketika misalnya kayak foto dan segala macam, kalian harus ngambil ya, terus bisa bersihin fotonya, ngedit, dan si kalian nanti minta apa dalam cetak atau digital, belum lagi itu harus dihitung harinya berapa segala macam. Itu makanya kadang kayak ya ampun, foto botol doang kok harganya segini sih. Bener. Cuman kadang kalau yang mahal nih langsung mahal di tempat itu, aku mau cari yang murah aja gitu. Itu yang sering sedih tuh. Biasanya kita ngomongnya kayak gini, ya silahkan ibu ke toko sebelah. Biasanya nanti balik lagi terus ngomong sama mas aja deh, kok ternyata hasilnya kayak gini ya. Wow. Intinya tetap jaga kualitas kayak kalau karya misalnya sendiri. kita beli langsung di pasar gitu deh ya kan. Benar-benar. Kita mesti pergi dulu si customernya, ternyata ntar kan balik lagi gitu karena harganya beda gitu. Beda harga, beda kualitas. Iya, yang jelas tetap tunjukin kualitasnya aja dan bikin si klien tuh ngerti kita nih memang pantas dibayar segini. Kita pakai tools yang asli, kita bikin semua karyanya kita original, dan kita kerjanya sesuai dengan janji kita. Jadi sekian hari ya kita jadiin jadi sekian hari gitu. Jadi harus konsisten iya. Dan tingkatin tetap kualitas ya. Meskipun gitu harga di luar itu bersaing banget gitu. Kayak banyak yang lebih murah tapi yakin mau ngambil yang murah kalau misalkan ternyata resikonya ke depannya itu pakai aplikasi bajakan tetap kelihatan kan ya? Tetap pasti kelihatan. Tetap kelihatan mungkin di apanya sih kalau misalkan mau tahu itu bikin gambar nih. Gambar dari aplikasi yang bisa dibilang ngambil bajakan gitu. Itu kelihatan di mananya sih? Soalnya aku kalau sebagai orang awam nih nggak tahu gitu loh. Tahu-tahu nanti tiba-tiba dia nuntut ini dari aplikasinya bajakan nih. Itu dari mana? Kalau yang dari aplikasinya bajakan itu ada yang bilang sih katanya dari metadatanya. Tapi biasanya sih kalau orang-orang yang kayak gitu biasanya kecelnya dua hal sih. Satu, biasanya bentuk karyanya kadang mirip karena biasanya butuh cepet dan lain-lain. Sama yang kedua, itu entah kenapa harganya murah. Jadi istilahnya kalau di forum itu kayak ngerusak harga.
Ketika yang lain misalnya harganya sekian dolar, dia hanya $1 kayak gitu. Nah itu biasanya agak harus diwaspadai yang kayak berarti gitu. kembali ke harga gitu ya kan, karena memang harga menentukan kualitas gitu. Nah kan tadi dibilang bahwa itu butuh waktu juga gitu untuk bikinnya, ngeditnya segala macam. Yang pernah kamu kerjain yang paling sulit itu entah membutuhkan waktu lama atau emang teknis editingnya yang susah, apa nih project yang pernah kamu kerjain? Project ya. Sebenarnya sih hampir semuanya butuhnya cepet sih karena sering disuruh Deadline ya. Deadline dan lain-lain gitu. Jadi biasanya sering ngambil lembur ya. Aduh, curhat ini. Oke. Kalau yang pernah dikerjain lumayan lama sih ya project yang saat ini sih sebenarnya. Ini untuk internal perusahaan bikin semacam animasi gitu. Masalahnya sih satu sih, karena saya sendiri itu aja. Dan anggarannya juga itu saya juga tidak tahu ya. Karena istilahnya udah dihandle oleh atasan saya. Jadi ini order masuk ya saya kerjain sebisanya saya dengan istilahnya dengan jadwal yang sudah ditentukan lah. Oke, ketika tadi kamu bilang bahwa kamu ngerjainnya sendiri gitu, emang apa sih maksudnya sebagai seorang desain grafis? Apakah kamu membutuhkan tim atau kayak gimana untuk membuat satu project gitu? Ada beberapa project itu memang sebenarnya bisa aja dikerjain sendiri. I mean kalau misalnya cuma kayak mau foto beberapa produk yang mungkin cuma beberapa jumlahnya dikit, mungkin 1-2 orang itu udah bisa. Kalau misalnya yang butuhnya, nah ini sih ada istilahnya kayak kalau misalnya kamu mau butuh sesuatu yang cepat, kamu entah tambah duitnya atau tambah orangnya. Jadi sebenarnya juga ya apalagi kalau tadi bikinnya apa animasi ya. Animasi kan memang lama banget. Iya, karena kan ada tuh sebuah project yang butuh waktu 10 tahun kalau nggak salah ya. Iya, ada. Yang mana one man show, jadi dia bikin animator gambar sendiri, ngedesain sendiri, bikin musik sendiri. Jadi emang semuanya tuh dia yang bikin gitu. Itu projectnya itu sampai 10 tahun kalau nggak salah. Dari tahun berapa ya? 2000 sampai 2010 dari ya? Sekitar 2000, dari 2000-an awal sampai sekitar 2010-an. 2010-an. Soalnya aku Apalagi tahu belum itu. digitalisasi ya. Apalagi zaman itu ya digital masih susah gitu kan. Masih animasi digital masih baru-baru naik lah. Jadi ya dia pasti juga harus belajar gimana nih pakai tools animasi yang digital nih. Itu juga pasti nambah waktunya juga di situ. Oke, nah kalau misalnya si Jingga kan kamu ya sedikit banyak tahu lah ya, karena kamu alumni animasi juga. Aduh. Gitu. Nah, pasti kamu nggak jauh-jauh nih kayak dari desain segala macam. Kamu bisa juga dong ngedesain gitu kan? Bisa dong. Oh, bisa banget. Bisa dong. Nah, kamu pernah kayak meskipun kamu bukan secara profesional bekerja di situ, pernah bikin project video atau semacamnya kayak gitu nggak? Project video aku pernah nggak ya, aku lupa. Tapi kalau foto-foto pernah sih. Tapi ya kalau foto ibaratnya yang penting kita feel-nya ya dapet ya, pengambilan gambarnya enak, terus tinggal dicerahin atau gimana, di crop kayak gitu sih. Dan itu memang ya itu lumayan juga. Cuman kalau untuk yang berbayar besar aku belum berani sih, karena itu faktor yang mana waktu itu aku masih satu masih mahasiswa, yang kedua kayak takut aja karena masih ada bajakan gitu loh. Kan ya nggak boleh juga kan harusnya gitu sih. Tapi yang jelas kalau untuk saat ini nih, semenjak mulai sadar ya, kalau dulu kan ya namanya juga mahasiswa duitnya cepet banget ya. Itu ngerasa kayak aduh kalau ada yang dibayar dan sempet pakai aplikasi bajakan, itu rasanya kayak wow, dosa banget ya gitu. Oke, tapi tertarik nggak sekarang nih untuk menerjuni dunia digital? Ini jadi wawancara aku gitu ya. Enggak, karena kan kamu emang related banget sama Daru gitu. Pengen. Dan lagi mencoba juga ya untuk nyari apa tuh tadi kayak semacam FOSS ya, itu istilahnya ya free open source gitu. Software gitu sih. Lagi coba cari-cari aplikasi apa sih yang kira-kira mirip nih sama aplikasi yang langganan bulanannya cukup mahal itu. Cari yang mungkin cukup sekali bayar gitu kan. Jadi bisa dipakai terus-terusan. Itu lagi mulai mencoba dan lagi coba trial juga. Enak nggak sih? Kalau misalkan enak mungkin bakalan beli sih gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan tidak mampu untuk berlangganan bulanan, tahunan, kenapa nggak sih untuk cari yang mungkin bisa sekali beli. Memang mahal di awal, tapi setelah itu kan udah selesai gitu loh. Dan kita bisa manfaatin itu dan kita nggak dosa nih. Dan kita juga tidak melanggar hukum yang ada gitu untuk
masalah legalnya itu gitu sih. Tuh, dan ya itu tadi bisa juga kayak manfaatin aplikasi-aplikasi yang gratisan gitu ya. Meskipun kayaknya kalau gratisan itu tidak sebebas yang bayar. Atau Mungkin gimana? Harus pinter-pinter kali bisa ya. nggak sebebas atau fiturnya tidak apa ya bahasanya intuitif yang berbayar itu. Jadi mungkin entah menunya agak lebih ribet atau segala macam, tapi fungsinya mungkin sama asal kita pinter-pinter aja untuk mengolah di situ. Kalau Merah sendiri gimana nih? Kan Apa kamu nih? Apa juga ya itu tadi nih, ya pada dasarnya juga backgroundnya kamu sendiri juga ya ngarah hampir mirip ke arah sana Ada juga lah. gitu kan. Itu gimana? Jujur ini aku masih ada beberapa aplikasi yang kayak versi mod gitu. Itu legal nggak sih sebenarnya? Versi apa itu ya? Mod itu MOD jadi kayak- ya, mod ya. Yes. Itu kayaknya dari perbincangan kita yang kita obrolin sih itu kayaknya ilegal sih. Ilegal. Jadi mungkin nanti aku mau cari-cari tahu itu karena di mod itu kayak kita bisa ngedapetin full pack tanpa bayar. Nah, Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita ngedapetin full pack tuh harus bayar gitu. Nah, itu Tapi dengan mod ciri-cirinya itu biasanya version itu. itu kita bisa ngedapetin itu dan kayaknya berarti itu ilegal sih ya kan? Kalau kayak mulai gitu dirubah biasanya kali ya. ilegal sih. Bener-bener. Oke. Jadi Karena- kayaknya mesti dianggerin ya hal-hal kayak gitu ya. Iya sih jelas. Kalau tips and triknya dari saya sih mungkin kalau misalnya lebih gampang kalau misalnya kita membayangkan dirimu seorang freelance gitu ya. Ya udah dari awal nggak apa-apa pakai aja dulu yang gratisan, bikin karya-karyanya, ada klien masuk dikerjain segala macam. Istilahnya bikin portofolio, terus nanti setiap kali klien ada dapat bayar itu nggak cuma dirimu belanjain beli boba atau apa, tapi ditabung juga buat nanti akhirnya beli aplikasi yang berbayar gitu. Nanti istilahnya naik tingkat terus sampai akhirnya nanti pakai aplikasinya udah grade-nya yang istilahnya standarnya profesional. Jadi harus pintar-pintar manajemen keuangan ya. Iya. Ditabung untuk bayar aplikasi yang udah menghasilkan uang itu gitu. Jadi lebih mudah dan siapa tahu nih kalau misalkan udah pakai aplikasi yang berbayar itu jadi lebih gede juga income-nya, ya enggak? Seharusnya iya. Oke, nah dari pengalaman kamu sendiri, maksudnya kamu kan tadi bilang kamu tidak dibekalin, mostly nggak cuma kamu sendiri, mostly desainer grafis itu nggak dibekalin aplikasi yang berbayar oleh perusahaan gitu. Nah, gimana cara untuk kamu bukan educate ya, tapi kayak Nyampeinnya kali ya. bahwa perusahaan tuh harus tahu gitu loh bahwa ini berbayar atau bukan masalah berbayar aja sih, bahwa kerjaan seorang desain grafis itu tek gitu banyak gitu. Mulai dari ide, waktu, dan Gak bahkan cuma masalah aplikasi cepet gitu. jadi dan hasilnya bagus aja kayak gitu. Kadang ya memang istilahnya kita harus kayak sedikit gontok-gontokan sih sama ya istilahnya bagian procurement atau bagian yang IT atau misalnya bagian ya atasannya kita lah, klien ataupun siapapun itu. Ya memang kita harus menjelaskan banget kenapa kita butuh yang toolsnya ini. Dan itu kalau misalnya di kita yang di konteksnya dalam kayak kantor ya, pekerjaan gitu. Kalau freelance ya kayak yang tadi aku bilang itu memang harus dari diri sendiri untuk ngumpulin itu toolsnya. Karena kayaknya ya agak kayak etis juga kalau misalnya cuman kayak klien yang one time only kalau kita mintain dia untuk misalnya toolsnya. Harusnya dari awal kita juga udah mulai siap-siap lah misalnya gitu. Nah kalau yang dari kantor ini memang harus jelasin secara rinci kenapa kita butuh ini dan untuk kedepannya, karena kan ya kita juga nggak tahu kan apakah kita masih akan berada di perusahaan tersebut atau enggak. Kita masih tetap akan upgrade terus, suatu saat kita juga tidak akan mungkin juga apa ya di posisi yang sama selamanya gitu, pasti kan akan naik. Mungkin di bawah kita nanti ada junior dan segala macam, dia juga akan memakai alat yang sama. Saya amin coba ya. Amin. Masa tega sih sama junior kita pakai alat bajakan, enggak kan? Dan takutnya juga nanti kena imbas di perusahaannya itu ya, Iya, apalagi nama baik kalau perusahaan soalnya. perusahaannya cukup besar. Bener. Nah, Tuh, itu bahaya banget kan. Ya gitu deh. Itu sih. Aku kalau misalnya orang di luar desain grafis ya sebagai penikmat visual lah gitu. Sebenarnya apa aja sih yang mungkin banyak orang di luar sana tuh nggak tahu bahwa menjadi seorang graphic designer itu begini loh kayak gitu. Selain yang udah kita obrolin tadi, apa tuh kira-kira? kayak apa menjadi seorang graphic designer gitu ya. Memang sih kita kalau sebagai graphic designer itu harus sering-sering melihat karya orang lain juga, istilahnya sebagai benchmark, terus inspirasi, bukan contek loh ya, inspirasi ya. Oke, ingat di bold.
Inspirasi. Atau istilahnya kalau Indonesia itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan lupa modifikasinya, jangan cuma sampai amati dan tiru. Terus kita memang harus ya terinspirasi sama itu. Sering-sering lihat juga tutorial sama mungkin dari luar. Apakah ada tools yang baru atau gimana? Intinya selalu update dan upgrade diri sih. Kamu ada ini nggak sih kayak siapa nih kira-kira karya kamu tuh terinspirasi dari dia gitu? Waduh, Global ya jangan-jangan. saya Semuanya. agak random sih. Oke, tergantung permintaan klien. Biasanya, nah itu agak jeleknya saya karena terlalu sibuk. Jadi kadang baru saya cari kalau pas lagi kliennya butuh pingin yang kayak gini. Oke. Tapi masing-masing desain grafis tuh walaupun nggak secara orang kelihatan, tapi karyanya tuh kayak mesti ada karakter gitu nggak sih? Iya sih, Kalau misalnya dari kamu bener-bener. sendiri deh, apa nih yang menandakan bahwa ini tuh Daru banget gitu. ya bener? Kalau saya biasanya sih apa ya istilahnya disebut sebagai signaturenya saya itu mungkin ada sesuatu yang kayak tersembunyi secara transparan gitu ya di bagian belakang atau apa. Entah ada karakternya yang mirip saya atau apa gitu. Biasanya saya karakternya kayak seseorang yang berkacamata dan rambut keriting. Oke. Itu biasanya ciri khasnya saya. Udah kayak Van Gogh nggak sih? Biasanya tuh kayak lukisannya tuh ada. Ada sesuatu di belakang. Iya kan? Oke. Unik-unik sih sebenarnya. Uh-huh. Masing-masing desainer ada yang memang gaya stylenya gambarnya seperti ini, ada yang kayak saya tadi itu nyisipin karakter dirinya atau siapa di bagian belakang, macam-macam lah, lucu-lucu. Oh terus ada ini lagi sih sebenarnya, ya pada saya desainer itu biasanya ada macam-macam forum. Di salah satu forum itu ya dibahas sih kalau misalnya kayak penggunaan tools yang gratis ini segala macam, sama kayak tadi pertanyaan seperti Jingga itu apakah akan menggeser fungsi seorang desainer gitu, posisinya mereka. Apalagi yang udah belajar lama. It means gini, mungkin dari SMK dia udah jurusannya mungkin multimedia gitu. Terus dia kebetulan kuliahnya juga ngambil desain komunikasi visual atau mungkin animasi atau mungkin yang berhubungan dengan itu gitu. Otomatis kan ilmunya udah dalam banget kan, udah prakteknya banyak banget gitu. Terus tiba-tiba muncul deh ya tuh tools yang kayak contohnya kayak Canva kan mudah banget ya. Tools yang gampang banget itu ya. Yang gampang banget gitu. Terus jadi kayak alah ngapain sih harus nge-hire desain grafis, orang bikin kayak gini doang gampang kok gitu loh. Nah itu Iya sih, memang biasanya tuh kesannya kayak gitu. Biasanya dibilang, aduh kok bikin kayak ginian doang lama banget, terus mahal lagi. Dah kita kerjain sendiri aja. Maka muncullah tools yang bisa bikin video dengan cepat, animasi dengan cepat, atau desain grafis dengan cepat. Tinggal klik-klik-klik, jadi ada template-nya lagi. Apakah itu bisa menggeser fungsi seorang istilahnya tadi? Fungsi seorang desain grafis? Kayaknya sih nggak bisa secara utuh, secara penuh. Ini kan semuanya sebenarnya tuntutannya karena ya zaman sekarang disrupsi itu pinginnya cepat, pinginnya ini. Jadi orang yang nggak ada background desain pun akhirnya ikut nimbrung juga. Yang penting jadi sesuai dengan aku pingin kayak gini nih. Ya apa ya istilahnya? Mungkin kalau dalam bahasa Jawanya sing penting ono, sing penting dadi. Ini juga saya sering denger sih ya kan kayak ya udah sih yang penting jadi aja gitu. yang ya kan? gampang-gampang aja mas. Nah ini gampang-gampangnya tuh kadang tuh rada rancu ya. Karena segampang-gampangnya ngedesain itu tetap butuh mikir, ya nggak gitu. Nah itu dia, butuh waktu, butuh mikir, persiapan dan segala macam. Intinya kan seorang desainer bikin nggak cuman bikin deh garis jadi, enggak. Mereka kan juga mikir ya latar belakangnya kenapa harus dibikin kayak gini, warnanya kenapa harus kayak gini. Nah itu yang mereka istilahnya tadi kayak kata Jingga dipelajarin dari sebelumnya itu bertahun-tahun lamanya agar mereka bisa menerapkan itu ketika diminta oleh klien. Bahkan kalau misalkan mau pakai kayak semacam Canva ya, itu juga butuh feel itu nggak sih gitu. Bener-bener. Soalnya kalau misalnya kamu cuma ngeklik ya itu tadi hasilnya juga bisa jadi malah belum tentu nggak bagus, tapi jadi sih. Jadi tapi bentuknya belum tentu nyaman dilihat gitu ya, Itu karena dia. mungkin Kombinasinya aneh. kombinasi warnanya kan ada tuh kalau istilahnya tuh di mata kuliah Nirmana ya. iya itu dia. Nirmana itu kan masalah komposisi dan warna komposisi kan. warna, bentuk. Yang mana kalau misalkan warna merah itu biasanya tuh sedikit dihindari dengan berjejeran dengan hijau. bener. Karena itu bukan sakit ya, maksudnya kayak kurang Tidak nyaman dilihat untuk mata. Ya itu salah satu contohnya aja. Tapi karena misalkan mungkin orang tersebut tidak mempelajari hal tersebut, jadi nih aku suka warna hijau, aku suka warna merah, gabungin aja. Bagi dia mungkin itu bagus ya. Tapi bagi orang lain yang melihat
dan saya kembali ke perspektif sih. Iya. Tapi bisa jadi kayak aduh kok kayak ada yang kurang kayak gitu loh. Belum lagi pesan yang ditampilin apa, bahasa warna itu loh istilahnya. Tipografinya juga ya. Kira-kira ini pesan yang serius nggak sih? Kan kalau hal yang serius biasanya tuh kayak font yang ada kakinya ya. Iya, yang ada serifnya. Kakinya. Terus kalau misalkan yang enggak, ya udah yang biasa aja Iya. gitu. Masuk misalnya pesan yang istilahnya serius dari negara atau misalnya dari perusahaannya, terus fontnya Comic Sans. Aduh. Warnanya pink meling-meling. Kayaknya kurang tegas gitu ya. Jelas. Kesannya jadi malah kayak ini serius gak sih? Oke, jadi sebenarnya ya tidak akan menggeser Iya. Mungkin seorang itu desain grafis memudahkan untuk orang yang pemula gitu ya. Iya, benar banget. Dan mungkin orang yang emang bener-bener lagi di pepet waktu, yang mana nggak terlalu ngerti juga masa desain, kayak udahlah. Misalkan kayak contoh bikin kayak presentasi, yang mana aduh besok nih harus jadi gimana ya biar menarik ya. Baru mungkin ya pakai yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk selanjutnya, ya kalau misalkan ada waktu kenapa nggak sih untuk pakai nge-hire seorang desain grafis Itu dia. plus yang pakai tools yang berbayar. Betul. Biar tidak terkena masalah legal di belakangnya. Itu yang paling penting. Apalagi tuh ya masalah logo ya. Sering banget gak Sering sih? banget itu masalah logo, karena pasti logonya entah mirip lah atau apa. Cuman diganti warna, meskipun jadi berbeda sih, tapi ketika waduh itu kok kayak logo saya ya misalkan gitu, cuman diganti warna, ya udah beda sih, tapi gimana? Nah itu gimana nih pandangan dirimu? Atau mungkin sebenarnya tuh gimana sih kalau misalkan kayak gitu terjadi? Ya itu sebenarnya juga nggak patut sih, nggak bagus banget. Logo kan istilahnya mencerminkan filosofi dan pesan dari si perusahaan tersebut. Ya itu makanya harus ada yang mempelajarin latar belakangnya. Kenapa sih kok bikin logonya kayak gini? Perusahaan bapak atau ibu kok bikinnya? Kenapa bapak dan ibu membuat perusahaan ini gitu, segala macam. Itu yang harus tertampak di logonya. Soalnya Jadi kan nggak bisa kadang- cuma comot-comot aja. Nah itu kayak aduh aku mau bikin misalkan nih bikin produk makanan yang sekarang tuh lagi rame, mungkin semacam dessert box gitu ya. Bener. Nah itu lagi rame kan, terus kayak aku pengen bikin ini trademarknya aku gitu, kayak bikin logo, tapi kayak dia tuh nggak mau ngeluarin budget ya mungkin untuk logo. Akhirnya yaudah deh ngambil, kan free nggak apa-apa, tanpa melihat sebenarnya di situ kalau mau menggunakan itu free asal biasanya untuk untuk edukasi biasanya kan, Edukasi, edukasi, ya, benar, untuk edukasi. terus untuk kayak kalaupun Konsumsi misalkan pribadi. konsumsi pribadi atau enggak, kalau misalkan ini harus dicantumin itu dari mana sih logonya. Nah kadang kan ya memang free, cuman ya itu kalau dibikin kayak gitu juga termasuknya boleh nggak sih atau enggak ya? Tapi untuk ukuran perusahaan harusnya sih ini ya. Harusnya langsung beli si Kalau untuk logo perusahaan tersebut bisa ya. mungkin ya beli sih. Jadi Atau biar logo itu nggak muncul lagi di online gitu kan ibaratnya. istilahnya kita udah ngepatenin lah ya. Itu udah jadi hak miliknya kita sebagai perusahaan. Nah itu yang sering ditemuin sih. Terus kayak ini nih ada, misalkan dia tuh dessert box, ini ada nih logonya cocok untuk dessert box aku. Aku ganti warnanya, terus mungkin aku tambahin gambar strawberry gitu misalkan. Itu gimana? Apakah itu sudah merubah dari logo tersebut atau sebenarnya masih tidak etis? Kalau kemiripan itu mungkin bisa kita bayangkan sebagai kayak persentase sih. Sebisa mungkin jangan sampai 50% mirip. Sebisa mungkin. Jadi misalnya logonya apa ya? Analogi yang paling bagus ini sih. Misalnya ini logo, ada tulisan, terus di tengahnya ada gambar badaknya. Kalau misalnya kamu ubah gambarnya ke kancil, terus kamu ubah bentuk tulisannya menggunakan nama perusahaan kamu, itu menurutku udah oke, good. Udah berubah ya? Udah berubah. Tapi kalau misalnya dirimu cuman kayak itu logo, cuman polos, wah aku ambil deh yang ini, terus kamu nambahin satu strawberry, terus kamu ubah namanya menjadi nama perusahaanmu, kok kayaknya bentuknya masih mirip ya. Oke. Hanya akan ada strawberry-nya doang. Jadi sebenarnya lebih ke tidak patutan kali ya. Iya. Apalagi digunakan untuk komersial, Mm-mm. bukan untuk sekolah. Bukan Nah, mungkin kalau sekolah, untuk tugas sekolah sih bebas ya. untuk pribadi atau apa istilahnya yang tidak untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain, itu yang paling penting itu. Kalau untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain itu hitungannya udah sebisa mungkin bikin yang untuk sendiri sih, yang legal, yang perfect, yang good.
tanpa ada resiko untuk nyangkut ke yang lainnya. Tindakan pencurian juga nggak sih termasuknya? Iya, apalagi kalau Iya logonya kan? udah dilindungin haki, ya, Aduh. bisa kena hukum apa itu, perdata atau pidana ya. Nah, tapi Kayaknya Itu udah masuk hukum itu. untuk produk-produk atau ya produk let's say ya yang dia nggak didaftarin secara paten, terus itu diambil gitu loh. Wah, nah yang kayak Itu gitu. gimana tuh? Oh, kalau itu memang biasanya ya yang menang yang dapat patennya sih. Nah, itu abu-abu itu. Itu Karena ya. kemarin sempet tuh produknya Bensu ya kan, Oh ya itu. ayam geprek itu kan ternyata memang nggak didaftarin kayak gitu. Dan rame juga ya. Ya kayak gitu sebenarnya kembali lagi sih, kayak kalau misalkan kita punya produk sesegera mungkin nih untuk daftarin. Daftarin. Meskipun lama ya, katanya kan kalau daftar kayak gitu butuh proses juga Bisa kan. ada yang bilang 5 tahun lah atau berapa tahun. Iya, ada yang curhat kayak Wow, gitu. Jadi kayak 5 tahun. ketika itunya keluar, ketika apa sih legalnya Legalitasnya keluar. udah gulung tikar. Ada yang curhat kayak gitu. Aku Oh my lupa God. siapa, tapi di Twitter gitu rame kemarin, cepet ada yang ngomong gitu karena kelamaan. Tapi ya semoga aja sih karena banyak banget kan kayak gini, ya bisa segera mungkin sih lebih cepat gitu. Terus ada lagi yang dia pernah kena masalah yang legal kayak gitu, tapi dia bisa menang karena dia bisa membuktiin bahwa dia yang pertama kali bikin sketsa logonya tersebut, karena dia selalu mendokumentasikan pembuatan itunya logonya tersebut. Jadinya dia bisa menang pas di pengajuan pembuktian di depan hukum. Jadi Untung dia punya dokumentasi ya. Iya, itu pentingnya juga tuh untuk ya kalau bikin apa-apa simpen catat, lumayan portofolio. bener-bener banget. Ini mirip-mirip sih sama, jujur ya, aku kalau misalnya kayak punya ide atau apa, menyampaikan ke satu orang dulu nih gitu, terus nanti nggak diterima idenya, terus tiba-tiba ada muncul ide yang sama seperti yang aku Tapi bilang. bukan atas nama kamu gitu. Betul. Itu apa tuh, pencurian ide kah atau gimana, atau sebaiknya kayak gimana sih kalau misalnya yang kayak gitu-gitu? Biasanya kalau kita konfrontir nanti mereka kan nanya, buktinya apa kakak? Nah, Itu dia. oke. Jadi mungkin kalau sekarang mau ceritain masalah ide, kita harus ini kali ya, bikin kayak semacam proposal atau mungkin kayak sumber data yang kita simpan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu kayak gitu, ini buktinya, kita sudah bisa melampirkan hal tersebut. Oke, Tapi walaupun rada agak ribet ya. Agak Ribet banget, rasanya. tapi ya nggak enak juga sih kalau misalkan ide kita dicuri ya kan. Jelas banget. Apalagi ide yang cukup Capek-capek brilian. mikir loh itu padahal. Inspirasinya tuh dapetnya yang kayak tiba-tiba atau mungkin gara-gara ngelakuin satu hal yang banyak, jadi muncul inspirasi tersebut, ternyata idenya diambil aja tuh sama si A kayak gitu. Betul, sakit sih itu, ya nggak sih? Sakit banget. Sakit banget. Oke, nah kalau misalnya selain masalah aplikasi yang legal, selain masalah dimana klien nggak ngerti proses bikin satu desain itu kayak gimana, apalagi nih biasanya yang kayak misalnya klien tuh komplain masalah apa sih biasanya? Biasanya masalah Saking banyaknya kali ya. Saking banyaknya. banyaknya ya sebenarnya masalahnya. Oke. Jadi kayak milih. Yang paling sering deh, paling sering. Kalau yang sering dibahas di forum sih biasanya kayak terlepas dari tadi kita udah bahas soal masalah misalnya legal, hukum, mulai dari software bajakan, terus logo atau karya yang bisa kayak comot-comot dari sana sini. Paling yang ini sih yang kadang suka dilupain seorang desainer ketika udah mulai asik kerja dan segala macam, hitam di atas putih dan komitmen menurut saya. Oke, masalah apa tuh? Misalnya kayak sudah tenggat waktunya, klien udah minta nih kok belum dikirim-kirim, terus ngilang desainernya, atau malah sebaliknya, filenya udah dikirim nih kok belum dibayar-bayar ya. Oke. Oke. Minta DP dulu kali ya Nah harusnya. itu pentingnya istilahnya kayak DP sama hitam di atas putih juga. Perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak itu kadang yang orang suka lupa, udah kayak udah deh itu saling percaya ya. Tapi ternyata di kemudian hari kan kita nggak tahu, aduh ada masalah nih, ternyata misalnya komputernya rusak, atau aduh ada masalah nih, ternyata si perusahaan kliennya misalnya bangkrut atau apa, akhirnya nggak bisa bayar atau gimana, kan kita jadinya nggak bisa nuntut. Udah capek-capek kerja dan capek-capek misalnya ngirim ke sana ke sini, ternyata nggak dibayar atau malah misalnya kayak desainernya hilang. Oke. Iya sih. Kadang mungkin banyak yang nggak terpikirkan sampai sana ya. Karena apalagi udah saling kenal sama teman sendiri, sama bos sendiri gitu. Kadang mikirnya kan ke arah sana. Salah satu sih kayaknya yang jarang diperhatikan, kesehatan. Oke, karena itu tadi ya, Karena ngerjain project desain
desain itu kan nggak butuh sejam 2 jam gitu ya. Deadline-nya kadang yang ngeri juga Deadline-nya ya. kadang ngeri dengan bayaran yang tidak mengerikan. Oke. Baik. Baik. Maaf curhat lagi. Nah itu kadang sampai begadang. Paling kan kadang banyak nih orang yang kayak idenya itu muncul kalau malam hari. Oh iya, ada di Nah. desainer yang kayak gitu. Jadinya malah tidurnya nggak teratur, nggak jelas, dan bahkan kadang sampai kurang makan, kurang minum karena saking asiknya ngerjain itu di depan komputer gitu kan. Itu yang kadang muncul gitu, tiba-tiba tipes. Oke. Tiba-tiba serangan jantung. Amit-amit, jangan. Nah itu, ya kan? nah itu juga harus diperhatiin sih. Mungkin untuk ya semuanya sih, para pekerja apapun itu gitu kan. Kesehatan ini yang Jaga kadang kesehatan sering deh. terlupakan. Kesehatanmu bro. Kayak Penting kesehatan itu lebih penting daripada duit yang masuk gitu nggak sih? Iya benar. Karena nanti kalau misalnya sakit nggak tercover BPJS juga lebih sakit lagi. Tuh, ya kan. Kayak ya kamu capek-capek kerja tapi duit yang kamu dapat malah dipakai buat biaya pengobatan. Aduh. Sedih banget. Bener. Capek-capek kerja udah selesai kerja, liburan malah dihabisin buat di rumah sakit. Mending kalau liburannya ke negara mana gitu ya. Iya. Dapat sesuatu yang wow bagus gitu ke rumah Atau sakit. mungkin sekalian proyekan ke luar negeri. Nah, Kan? itu bisa jadi. Dapat liburan, dapat cuan juga gitu. Bener ya. Oh ya, ini anyway sekarang lagi ngerjain project apa nih? Masih yang tadi aku ceritain itu yang animasi buat internal perusahaan sih. Ya untuk himbauan sekarang kan lagi COVID toh, jadi buat keamanannya para pegawai kita gitu ada semacam tata cara lah, guidelines-nya buat animasi itu. Itu kamu udah ini nggak, maksudnya nge-range bakalan selesai dalam berapa hari atau kayak gimana tuh? Yang jelas sih dari ngeliat model animasinya sebenarnya karena ngerjainnya diri sendiri, sama karena saya hanya bisa ngerjainnya di istilahnya komputer kantor, sementara waktu kerjanya lagi terganggu ya ini gara-gara COVID ini, jadinya saya nge-range-nya agak lama sih sebenarnya, mungkin bisa sekitar 1,5 sampai 2 bulan ya, tapi 2 bulan nggak terlalu lama sih, 1,5. Cuman ya dari dari kliennya mintanya cepet banget awal. Dengar oleh klien. Iya, maaf ya, saya curhat ya Pak, Bu. Oke, baik. Awalnya mintanya cuman 3 hari jadi. Waduh, kalau gini ini cuma slideshow PowerPoint ini, nggak apa-apa ya sebut merek ya. Bikin animasi 3 hari. Iya. Amazing. Dapat apaan doang itu ya kan? Soalnya yang sampel yang ditunjukinnya ya lumayan kompleks sih untuk maksudnya sebuah animasi sederhana gitu loh. Masa saya mau buatnya cuma kayak PowerPoint slide doang? Aduh. Harga dirinya juga jatuh ya. Iya, itu dia. Iya benar. Jadi kalau misalkan kerjain sesuatu yang ekspektasinya tinggi ternyata hasilnya nggak bagus, nanti juga kita sendiri kan yang dipandang nggak berkualitas ya. Ya nggak berkompeten jadinya. Oke. Aduh. Dari ribet sih kalau ada urusan kayak gini. Jadi ya akhirnya ya mau nggak mau nego waktu lagi. Akhirnya mundur sampai akhirnya ya dapat waktu yang bisa disepakatin lah, sekitar 1 bulanan kurang lebih untuk ngerjain ini. Karena yang kamu kerja itu bukan project ini doang gitu ya kan? Nah, ya kayak tadi yang saya bilang, saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang videographer, editor, dan juga penerbang drone. It's a pilot. Oke. Pesan deh terakhir mungkin ya buat para mungkin desainer pemula, Kliennya. bener, klien segala macam. Kalau untuk para desainer sih ya sebisa mungkin selalu runutin pekerjaan kalian tuh kayak gimana, pendapatan sisihkan untuk beli tools yang misalnya nanti kalian pakai sendiri, kan nggak akan pernah tahu ya kalian masih akan bekerja di satu perusahaan ini atau tetap nge-freelance, atau malah bisa balik lagi, bolak-balik lah istilahnya, yang dulu freelance ke kantor, nanti kantor balik lagi ke freelance atau gimana. Terus kalau untuk para klien ya mungkin ada bagusnya juga sih untuk kayak ini sebuah ya apakah harapan ini akan didengar oleh Tuhan dan klien. Amin ya. Amin. Intinya sih mungkin pelajarin sedikit kalau kita mau membuat sebuah karya atau project ini,
itu butuh time frame dan waktu yang secara realistis itu kayak gimana. Ingat loh, karena membuat sebuah karya, misalnya itu sebuah film atau animasi, itu kita nggak cuman hanya terlibat dengan satu orang saja, kita pasti terlibat dengan banyak orang. Ada kru, ada yang istilahnya untuk kameramen, belum lagi misalnya untuk, pasti kan ada aktor dan aktris dan sound dan lain-lain kan. Itu kan semua merupakan sebuah penunjang gitu loh. Jadi coba deh tolong pahamin gitu, tolong banget, tolong. Tuh para klien ya kan yang mau hasil yang bagus, jangan minta cepet, jangan minta harga murah. Kalau mau cepet ya kasih harga tinggi. Betul. Gitu kayak kan. gitu sih. Kalau misalkan harganya murah ya tolong dong waktunya dipanjangin gitu. Ada sih anekdotnya di kita ketika dia para animator, desain grafis dan segala macam. Istilahnya tuh segitiga desainer. Bayangkan segitiga, yang di atas itu harga, yang di bawah sebelah kiri itu waktu, yang sebelah kanannya lagi kualitas. Dan Anda hanya bisa memilih dua. Nah, kalau yang segitiganya itu tadi, jadi cara baca kayak gini. Kalau mau kualitasnya bagus, banyakin bayarannya atau waktunya tolong diperpanjang. Kalau misalnya mau jadinya cepet, duitnya yang dibanyakin atau kualitasnya yang diturunin. Oke. Dan kalau misalnya mau murah, ya kualitasnya diturunin atau waktunya yang dipanjangin. Dah, gitu. Oke, jadi nggak bisa buru-buru gitu. Nggak bisa ya. buru-buru intinya. Kalau mau semuanya, Berdoalah kepada Tuhan, semoga itu diwujudkan. Oke, luar biasa banget nih ngobrol dari tadi ya. Sama bisa dibilang Daro ini apa ya, desain grafis. Ya banyak banget ya tadi kerjaannya ya, tapi kurang lebih di dunia yang seperti itu kayaknya hampir sama dan ngomongin legal juga ya, yang ternyata hati-hati banget nih untuk kamu ya kalau yang pakai aplikasi bajakan terus ngambil nyomot-nyomot aja nih dari internet yang pada dasarnya free tapi term and conditionnya ada gitu. Nah ini perlu diwaspadain ya, termasuk juga mungkin entah itu logo, sampel musik gitu kan. Kadang ada yang emang bener-bener free, silahkan kamu mau ambil. Nah mungkin itu bisa jadi pilihan utama kalau misalkan kamu low budget gitu. Tapi kalau misalkan kamunya ada budget ya kenapa enggak sih untuk ngemodalin diri ya. Karena pasti nanti berpengaruh juga sama kualitasnya. Yes, bener banget. Jadi gimana? Kamu sendiri udah siap untuk meninggalkan aplikasi bajakan, lagu-lagu yang gratisan term and condition ditinggalin? Harus siap dong tentunya untuk kualitas diri kamu. So, yakin masih mau standby, masih mau nerusin di dunia desain grafis? Atau kayak udah nyerah aja nih, kayak aduh ternyata ribet banget ya urusan kayak gitu. Nah, sekarang kembali lagi keputusannya ada di kamu. Tapi kalau misalkan dari Jingga sendiri nih, untuk meningkatkan kualitas diri ya oke-oke aja sih. Apalagi kita tahu sendiri cuan di dunia digital itu lumayan, asal kita bisa sesuai dengan kondisi yang ada, yaitu dengan tadi mencoba untuk menghilangkan hal-hal yang bajakan dan comotan itu tadi. Kalau misalnya emang kamu belum ada modal gitu ya buat beli sesuatu yang legal, at least kamu pakai yang gratisan. Tapi ya itu, kamu harus tahu kapasitasnya kamu, misalnya dapat klien itu yang seperti apa, dan itu nggak bakalan, menurut aku pribadi itu nggak bakalan bisa menyamakan atau bahkan mungkin melebihi si desain grafis yang udah pro dengan segala macam aplikasi-aplikasi berbayarnya itu.